Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gue lagi di sini. Dan di video kali ini gue akan meneruskan untuk pembahasan semua karakter dalam game Roblox Dandy's World. Oke, setelah kita membahas 5 karakter sebelumnya, saatnya untuk kita melanjutkan pembahasan semua karakter yang tersisa dalam game ini. Dimana sekitar belasan karakter lagi yang akan gue bahas semua. Mulai dari detail, hal menarik, sampai ke lore-nya akan kita kulik semuanya. Buset, banyak banget gila. Di video pembahasan Dandy's World sebelumnya, gue udah membahas 5 karakter yang ada dalam game ini, yaitu Poppy, Boxton, Brightney, Connie, dan Cosmo. Semua hal menarik dari karakter-karakter ini udah gue bahas semua di video itu. Bagi yang belum nonton, nonton dulu ya, baru balik lagi ke sini, oke? Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi pembahasan karakter Dandy's World ini sampai semua karakternya selesai gue bahas. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk pencet dulu tombol like sama subscribe-nya dan follow IG gue, linknya di deskripsi. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Oke, kita mulai dari karakter Finn. Nah, Finn adalah toon yang berbentuk seperti akuarium dengan menggunakan rompi berwarna oranye dan celana putih. Finn memiliki kepribadian yang energik dan ekstrovert. Ia tertarik dengan kehidupan laut dan suka membicarakannya dengan toon lainnya, terutama dalam bentuk permainan kata. Ia terkadang bisa berlebihan dan terus membuat permainan kata, bahkan jika toon lainnya tidak menyukainya, berdasarkan interaksinya dengan Glisten. Nah, di kepala Finn ada mainan ikan bergaris ungu yang bisa diputar. Namun ini sebenarnya tidak terlihat pada model Finn. Ikan mainan ini diberi namanya Barnaby Willikers. Juga Finn menganggapnya lebih dari sekedar mainan. Nah, nama Finn kemungkinan merupakan plesetan dari nama Finn, atau dalam bahasa Indonesianya adalah sirip. Nah, ikon Finn memiliki gesper putih pada rompinya, sementara model dan kartu informasinya memiliki gesper hitam. Saat berjalan, air akan terlihat memercik keluar dari kepala Finn setiap beberapa detik. Namun ini hanya dapat terlihat oleh player yang menggunakan Finn. Karakter lain yang ada di dalam game ini adalah Flutter. Nah, Flutter adalah toon kupu-kupu dengan kepalanya yang berbentuk hati berwarna pink. Dia memiliki sayap berwarna biru muda, namun dia tidak memiliki tangan juga mulut. Flutter diceritakan adalah toon yang bisu, seperti yang diperlihatkan bahwa dia tidak dapat berbicara selain dalam, ya titik-titik gini. Namun ini tidak berarti dia tidak dapat bersuara, seperti yang diperlihatkan saat dia berinteraksi dengan Shrimpo. Shrimpo mengejeknya dengan kata, "Aku benci kenyataan bahwa kamu sangat berisik." Berisik di sini kayaknya ya kayak bunyi laron kali ya. Meskipun demikian, banyak toon juga yang tampaknya memahaminya, seperti dalam interaksi mereka, karena mereka bereaksi sesuai dengan dialog lain yang diucapkan Flutter. Interaksinya dengan Cosmo menunjukkan bahwa dia benar-benar toon yang suka membantu, meskipun dia tidak terlalu dihargai untuk itu. Nah, sebutan Flutter bisa saja R001 atau R003 karena Glisten, Goop, dan Scraps adalah R002, R004, dan R005 dengan R kemungkinan besar adalah rare atau langka. Flutter memiliki interaksi paling sedikit dalam game. Dia hanya berinteraksi dengan 9 toon sejauh ini. Nama Flutter berarti terbang tidak stabil dengan mengepalkan sayap secara ringan dan tidak stabil yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana kupu-kupu bergerak. Nah, Flutter awalnya akan dibatalkan, tetapi Quelfer sangat menyukai desainnya sehingga ia memasukkannya kembali ke dalam game. Sama kayak Connie, Flutter adalah salah satu toon yang tidak berjalan, ya malahan terbang walaupun punya kaki. Nah, menariknya, Flutter digambarkan sebagai kupu-kupu yang meskipun memiliki bulu pada toraksnya, salah satu sifat yang hanya terlihat pada ngengat. Dalam salah satu interaksinya dengan Connie, warna favorit Flutter kemungkinan besar adalah merah muda. Oke, kita masuk ke karakter lainnya dalam game ini, yaitu Gigi. Nah, Gigi adalah Gashapon, yaitu bola-bola kayak gini nih. Dia berwarna merah tua dengan menggunakan sweater biru muda dengan corak bintang di tengahnya. Gigi adalah toon yang konyol, ramah, dan santai, yang sering bertindak kacau dan suka menggoda beberapa toon lainnya. Dia kemungkinan besar seorang penimbun, bahkan mungkin pencuri, berdasarkan interaksinya dengan Tisha dan V. Dia mungkin juga serakah dan tidak suka menepati janji, ya meskipun tidak dikonfirmasi berdasarkan interaksinya dengan Connie. Dia berteman baik dengan Flutter, Poppy, dan Connie, dan senang melakukan aktivitas bersama mereka. Kalimat Gigi, "Oh yes, it's all coming together," kemungkinan merujuk pada Kronk dari Emperor New Groove, karena Kronk mengucapkan kalimat yang sama persis di film tersebut. Oh yeah, it's all coming together. Selain itu, saat Gigi mengatakan pada Cosmo dan Sprout, "It's say gullible on the sailing," kemungkinan hal tersebut merujuk pada ASDV movie, yaitu serial webtoon.
Oke, karakter lainnya yang akan kita bahas di video kali ini adalah Goop. Nah, Goop adalah makhluk otak berwarna krem dengan tangan hitam panjang dengan sarung tangan berwarna biru dan merah. Goop adalah Toon yang baik hati dan mudah bergaul yang dikenal karena kepribadiannya yang energik dan polos. Interaksinya dengan Roger menyoroti keyakinannya yang tulus bahwa pelukan hanyalah apa yang dibutuhkan orang lain. Goop juga mudah bersemangat yang semakin menambah sifat yang ceria dan mudah didekati. Nah, Goop ini bersaudara dengan Scraps. Lebih tepatnya dia adalah adik dari Scraps. Nama Goop mungkin berasal dari kata guber yang berarti orang bodoh. Senyumannya yang konyol, matanya juling, dan cara berjalannya yang sedikit canggung adalah beberapa sifat yang membuatnya mendapat nama ini. Goop adalah Toon yang tertinggi ketiga dalam game. Yang kedua adalah Razzle dan Dazzle, dan yang pertama adalah Sprout. Sebelum Dandy's World diproduksi, Goop memiliki desain yang berbeda. Nama aslinya adalah Egg, yang berarti pria yang sangat baik. Kakinya tampak mirip dengan sepatu roda. Dia punya semacam tangki di punggungnya. Nah, tangki ini tampaknya diisi dengan ichor. Oke, kita pindah ke karakter unik lainnya, yaitu Glisten. Nah, Glisten adalah makhluk cermin yang diikat oleh pita merah muda di belakangnya. Glisten tampak sombong dan egois, dan tampaknya mengagumi dirinya sendiri. Lebih daripada itu, ia juga tampak menginginkan perhatian dari orang lain. Ya, kata lainnya pick me lah. Namun, Glisten memiliki sisi yang tidak aman yang ia coba sembunyikan, seperti yang tersirat dalam beberapa interaksinya. Beberapa interaksinya dengan Tisha, Toothless, dan Roger menunjukkan bahwa ia menjadi defensif ketika sisi yang lebih tidak amannya ditunjukkan. Ia juga mencoba untuk menutupi dirinya sebagai sempurna, seperti yang ditunjukkan dalam salah satu catatannya di kamarnya. Ia juga bekerja terlalu keras, yang juga ditunjukkan dalam dua catatan di kamarnya. Nama Glisten berarti memantulkan cahaya yang berkilau atau cahaya redup yang berselang-seling, yang mencerminkan statusnya sebagai cermin. Ia juga sangat suka mendengarkan musik yang mengagumkan menurutnya. Ada banyak implikasi bahwa Glisten merasa tidak aman terhadap dirinya sendiri dan terus berpura-pura sombong untuk menutupinya, yang semuanya terkait dengan autofobia Glisten, yaitu takut ditinggalkan atau sendirian tanpa ada seorang pun yang membantunya atau berada di sisinya. Glisten tampaknya tidak menyukai Finn dan leluconnya berdasarkan interaksi mereka, dan salah satu catatan Glisten di kamarnya yang berbunyi, "Aku senang itu bukan Finn." So, itu dia untuk pembahasan karakter Dandy's World part kedua ini. Masih banyak karakter lagi yang harus gua bahas sebelum kita membongkar semua misteri dan lore dalam game Roblox 1 ini. Jadi terima kasih ya udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram saya Klirafa. Gue di sini dan bye.